teman-teman, pada pagi yang sangat cerah pukul 7 lebih, saya dalam perjalanan dari arah Monumen Nasional di selatan menuju ke utara mengarah ke Harmoni menggunakan bus BRT Transjakarta Koridor 1 Blok M Kota. Di seberang sana adalah kantor Sekretariat Negara yang berada di Kompleks Istana Merdeka di Jakarta Pusat. Kawasan ini memang sangat asri sekali, penuh dengan pohon dan tanaman. Sekarang BRT Transjakarta melewati kawasan Harmoni. Di seberang sana adalah Jembatan Harmoni, peninggalan zaman Hindia Belanda. Ada patung manusia tapi ukurannya kecil, sehingga pada umumnya lepas dari perhatian orang yang melalui Jembatan Harmoni ini. Siapa yang tidak tahu kawasan Harmoni? Terletak di jantung ibu kota, kawasan Harmoni merupakan salah satu wilayah yang sibuk sekaligus penting. Istana Negara dan Istana Merdeka jaraknya tidak jauh dari kawasan Harmoni ini, sebagai salah satu lokasi vital denyut aktivitas Jakarta. Saya sekarang berada di trotoar Jalan Hayam Wuruk, sebelahnya dibatasi Kali Ciliwung adalah Jalan Gajah Mada. Saya berjalan menelusuri trotoar Jalan Hayam Wuruk menuju ke arah selatan. Dulu sekitar 2 tahun lalu, Harmoni juga memiliki halte sentral bus Transjakarta. Saat ini posisi halte Harmoni digeser sekitar 300 meter ke arah utara, sedangkan halte sentral telah dibongkar demi pembangunan MRT fase 2A. Lalu lintas pada minggu pagi ini tidak terlalu ramai, tapi jika pas hari kerja, lalu lintas kendaraan ramai sekali, cenderung padat merayap. Jika teman-teman berjalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor melalui kawasan Harmoni akan melihat sesosok patung dari logam yang berdiri di atas bola. Kepala dan matanya menengadah ke langit. Satu tangannya seakan menuding angkasa, sementara tangan lainnya memegang tongkat bersayap yang terbelit sepasang ular. Ada sesuatu yang menarik di Harmoni ini, yaitu adalah Jembatan Harmoni yang dibangun sekitar tahun 1905. Nah, di sana itu ada namanya patung Hermes. Patung ini ada di sisi kiri jembatan jika seseorang melintas dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju ke arah Monas. Inilah yang namanya patung Hermes. Perlu teman-teman ketahui, patung Hermes yang dapat kita saksikan di kawasan Harmoni ini sejatinya bukan patung asli ya. Patung ini adalah replika hasil keajaiban tangan seniman Yogyakarta, Arsono. Lantas, di mana patung Hermes yang asli? Patung Hermes awalnya dipasang di Jembatan Harmoni ini oleh pemerintah kolonial Belanda ketika Jembatan Harmoni dibuat sekitar tahun 1905. Patung Hermes setia berdiri di atas bola itu hingga diberitakan lenyap pada tahun 1999 sekitar bulan Agustus. Ketika itu beberapa orang yang tahu patung Hermes bertanya-tanya, kemana Hermes menghilang? Keberadaannya sempat menjadi tanda tanya hingga akhirnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pengumuman penting. Patung Hermes diungsikan di suatu tempat oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga kelestariannya. Posisi patung Hermes kala itu sebelum dipindah sudah mulai doyong atau miring ke arah kali di bawah jembatan. Gara-garanya penyangganya pernah tertabrak mobil. Keadaan itu membuat nasib patung Hermes dalam bahaya karena bisa sewaktu-waktu terjebur ke kali. Daripada nanti jatuh ke kali, maka petugas Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelamatkan patung berbahan perunggu seberat 70 kg itu ke kantor mereka. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian memutuskan untuk membuat replika patung Hermes. Biaya yang diperlukan untuk membuat tiruan patung Hermes disebut mencapai 150 juta rupiah. Ongkos ini terhitung murah dibandingkan dengan kerugian yang harus ditanggung apabila patung Hermes yang asli hilang. Sebab patung Hermes yang asli ditaksir seharga 1 miliar rupiah pada tahun 2000. Imbas dari sibuknya kawasan Harmoni di zaman Hindia Belanda, di sana pernah dibangun sebuah tempat pesta orang kulit putih pada tahun 1810, yakni Gedung Harmoni. Dari gedung itulah kawasan ini mendapatkan namanya. Lokasi Gedung Harmoni dulu ada di penjuru Jalan Veteran dan Jalan Majapahit. Kini lahan yang pernah ditempati Gedung Harmoni menjadi bagian dari lahan parkir Sekretariat Negara.
Nah, sekarang saya berada di Taman Fathahillah. Sebelah sana adalah Museum Sejarah Kota Jakarta. Bangunan tersebut dulu adalah Balai Kota Batavia di zaman penjajahan Hindia Belanda, dibangun pada tahun 1700 hingga 1710 atas perintah Gubernur Jenderal John Van Horn. Ternyata patung Hermes asli diletakkan di bagian belakang dari gedung Museum Sejarah Jakarta. Patung Hermes asli ini jika diamati ternyata patung replika yang ada di Jembatan Harmoni mirip sekali ya. Keren sekali yang membuat patung tiruan Hermes di Jembatan Harmoni sekarang. Tiada yang tahu mengapa pilihan jatuh kepada Dewa Hermes untuk dibuatkan patung di kawasan Harmoni. Boleh jadi hal ini sebagai penanda bahwa Harmoni memang kawasan yang sibuk. Pada era penjajahan Hindia Belanda, sekitar Jalan Hayam Wuruk telah menjelma menjadi salah satu denyut perdagangan di Batavia. Siapakah itu Hermes? Hermes atau Merkurius adalah dewa perdagangan dalam mitologi Romawi. Hermes adalah dewa pembawa pesan dalam mitologi Yunani. Hermes adalah anak dari Zeus dan Maia dan merupakan salah satu dewa Olympus. Hermes adalah pelindung daerah perbatasan, para pengelana, gembala, pencuri, penipu, pidato, sastra dan puisi, olahraga, pengukuran, penemuan, dan perdagangan. Simbolnya meliputi kura-kura, ayam jantan, sandal bersayap, topi bersayap, dan kadukius. Dalam metodologi Romawi, Hermes dikenali sebagai Merkurius, dewa perdagangan yang diadaptasi dari mitologi Etruska. Selain menemukan lira, Hermes juga dipercaya menemukan berbagai jenis olahraga seperti gulat, balap, dan tinju sehingga dianggap sebagai dewa atletik. Hermes melindungi para olahragawan dan membantu atlet yang terluka. Para pelancong juga memberikan persembahan pada Hermes sebelum bepergian supaya perjalanan mereka aman. Sebagai dewa pembawa pesan, Hermes bertugas mengantarkan pesan dari para dewa di Olympus kepada manusia. Hermes mengenakan sandal bersayap dalam menjalankan tugasnya. Apakah teman-teman ada yang tahu ada patung Hermes di Jembatan Harmoni? Beri tanggapan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan vlog saya sampai habis. Sampai jumpa lagi dalam tayangan vlog WB Kembara berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.